kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Sabtu 20 Januari 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Doa bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva PRR. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai dengan doa dan permenungan kita pada hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kelimpahan dan kebaikan hati-Mu bagi masing-masing kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bukalah akal budi dan pikiran kami masing-masing,
agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dalam seluruh hari ini dan boleh melaksanakannya atau mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Yesus dan Belzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di mana Yesus berada, di situ pun pasti orang banyak berkerumun. Bacaan suci yang barusan kita dengar mengisahkan kepada kita pada suatu ketika Yesus dan murid-muridnya datang ke sebuah rumah. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya berada di situ, mereka pun datang dan berkerumun di sana, sehingga Yesus makan pun tidak dapat. Ketika keluarga mendengar hal itu, mereka datang hendak membawa pulang Yesus, karena mereka berpikir bahwa Yesus sudah tidak waras lagi. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, bacaan ini memang sangat singkat, namun sangat bermakna. Di sana dikisahkan bahwa Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Bisa saja rumah itu tempat di mana Yesus biasa mengajar, sehingga orang-orang sudah mengetahui, sehingga mereka datang ke tempat itu. Tentunya mereka mengharapkan suatu pelayanan. Dari pelayanan itu membuat mereka tertarik, membuat mereka selalu mencari Yesus. Dimanapun Yesus berada, pasti mereka berkerumun. Sampai-sampai Yesus tidak makan. Namun tindakan yang dilakukan Yesus itu dinilai kurang bagus, mendapat penilaian negatif dari keluarganya. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus berada di situ dan dikerumuni banyak orang, mereka berpikir, bahkan mereka menilai bahwa kalau sampai dikerumuni banyak orang, berarti Yesus sudah tidak waras lagi. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, di komunitas dan keluarga, kadang-kadang kita mendapat tanggapan negatif dari orang-orang yang berada di sekitar kita dengan tingkah laku kita, dengan tutur kata kita. Hal itu terjadi karena masing-masing orang menilai dengan pikirannya sendiri. Masing-masing memberi penilaian sesuai dengan penglihatannya. Apa yang mereka lihat, itulah yang mereka nilai. Namun kadang-kadang penglihatan bisa beda dengan penilaian. Yang dilihatnya lain, tetapi bisa dikatakan lain. Namun hal itu tidak boleh mematahkan semangat kita, tidak boleh merubah sikap kita. Yang tadinya kita ramah, kita menjadi tidak ramah. Yang tadinya kita rajin, kita menjadinya
tidak rajin. Mari kita belajar dari sikap Yesus yang walaupun mendapat tanggapan negatif dari keluarga atau dari orang-orang, Yesus tetap berbuat baik, tetap mengajar orang-orang yang masih mau mendengarkan ajarannya. Dan juga hal kedua yang harus kita pelajari adalah pengorbanan dan ketulusan dari Yesus. Ia mau menjalani perutusan yang dipercayakan oleh Bapaknya. Ia mengajarkan banyak orang, sehingga ia tidak peduli dengan apa kata orang-orang. Oleh karena itu, marilah sekali lagi kita belajar dari sikap yang kita dengar dari bacaan hari ini. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa bagi negara-negara yang sampai saat ini masih berperang, secara khusus negara Palestina dan Israel. Kita mohonkan rahmat perdamaian bagi kedua negara ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa mendiami hati mereka masing-masing, agar mereka boleh menyadari akan pentingnya dan indahnya perdamaian, sehingga mereka boleh mengalami kedamaian dan juga boleh mengalami situasi hidup yang tenang dan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga untuk semua mereka yang sakit. Kita mendoakan semoga melalui tangan para dokter, para perawat, dan juga siapa saja yang membantu mereka dalam proses penyembuhan, kiranya boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang terlupakan, yang saat ini masih berada di api penyucian, dan juga jiwa-jiwa dari seluruh anggota keluarga kita yang telah berpulang ke hadirat Tuhan. Semoga dengan doa-doa kita mereka boleh mengalami kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa dan permohonan kita secara pribadi. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dan rahmat Tuhan melalui tangan imannya. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat saudara-saudari yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.